warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina ni'matan katsiratan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wat tafsir ya arhamar rahimin. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Paripurna Darul Aman, tokoh agama, tokoh masyarakat, ini mama alim ulama, cerdik pandai, besar tak bisa disebutkan gelarnya, kecil tak bisa pula disebutkan namanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, encik dan puan-puan beserta anak-anak kami yang kami banggakan. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah, di yaumil mahsyar nanti kita mendapatkan pertolongan Allah dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya menjelang masuknya waktu syuruk, kembali kita bersama-sama melanjutkan kajian tafsir Maqasidi. Pada subuh hari ini kita sudah sampai kepada surah Al-Kautsar. Jadi bulan yang lalu kita berbicara tentang surah Al-Kafirun, suratnya orang-orang kafir, yang mana isinya tersebut mengajarkan kepada kita untuk mengamalkan keyakinan kita masing-masing. Ya, nah, ini cerita surat Al-Kafirun. Kalau kita yakin dengan agama Islam ini, berarti kita harus mengamalkannya dengan sebaik-baik mungkin. Kemudian kita juga diminta untuk menghormati keyakinan orang lain. Jadi dalam agama kita ada agama lain selain agama Islam, ada kepercayaan lain selain kepercayaan Islam. Ada, hanya saja kepercayaan itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi jangan kira Islam tidak menghargai kepercayaan orang lain. Islam sangat menghargai, hanya saja tidak diterima. Karena kepercayaan atau agama yang hanya diterima oleh Allah, itulah agama Islam. Tapi ada kepercayaan selain kepercayaan orang Islam. Oleh karena itu, tugas kita, amalkan keyakinan kita, amalkan agama kita yang terbaik. Kemudian kita juga dituntut untuk menghargai keyakinan orang-orang di luar agama kita. Silahkan berkolaborasi terkait sosial, silahkan, boleh bekerja sama. Terutama perkara-perkara muamalah itu boleh, interaksi sosial dengan orang-orang yang tidak seagama dengan kita, silahkan, dengan batas-batas yang sudah diatur oleh agama. Tapi dalam kategori akidah dan ibadah, maka tidak ada kolaborasi. Seperti yang sudah kita sampaikan di kajian sebulan yang lalu. Ibadah tak ada kolaborasi, keyakinan tak ada kolaborasi, tapi sosial, muamalah, silahkan, sebagaimana yang diajarkan oleh agama dan Nabi sendiri melakukannya. Maka pada subuh hari ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, surah Al-Kautsar. Jadi surah Al-Kautsar ini ayatnya sangat pendek sekali,
hanya terdiri daripada 3 ayat saja, dan ini sangat pendek sekali. Kemudian Al-Kautsar ini kalau kita artikan ke dalam bahasa kita maknanya banyak. Jadi nanti kita akan coba bersama-sama mentadabbur surah Al-Kautsar ini, walaupun ayatnya sangat pendek sekali. Insyaallah pelajaran atau pesan atau kandungan yang ada dalam ayat ini sangat banyak sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna a'tainakal kautsar." Jadi di awal ayat Allah memberikan penguatan. Jadi kembali kita lihat betapa banyak ayat-ayat yang Allah mulai dengan memberikan penguatan. Berarti tujuannya di sini ya pertama meyakinkan kita kembali. Karena masih banyak orang yang tidak yakin, Pak. Ya, masih banyak. Barangkali keyakinannya masih ya parsial, belum sempurna gitu. Akhirnya banyak ayat Al-Qur'an itu Allah beri penegasan. Di awal itu Allah sudah kuatkan, ya. Jadi kalau ada orang masih ragu tentang nikmat Allah Ta'ala yang begitu banyak, maka di awal sudah dikunci langsung oleh Allah Ta'ala. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah memberikan kepada engkau Muhammad Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Nah, jadi dikuatkan oleh Allah Ta'ala, kami telah memberikan kepada engkau Muhammad nikmat yang banyak. Ya, juga maknanya kami telah memberikan kepada pengikut Nabi Muhammad nikmat yang banyak. Jadi mukhatabnya Nabi Muhammad secara langsung, kemudian secara tidak langsung kita semua sebagai umat Nabi Muhammad. Nah, sekarang kita lihat apa saja nikmat Allah Ta'ala yang begitu banyak yang diberikannya kepada Nabi Muhammad, termasuk kepada kita. Pertama, nikmat agama. Jadi kalau kita baca tafsir Bapak Ibu, tafsir Buya Hamka, contohnya tafsir Al-Azhar, dan beberapa tafsir saya baca, ada tafsir Muhammad Abduh saya baca juga, tafsir Al-Manar, kemudian tafsir Wahbah Zuhaili, tafsir Al-Munir. Itu diceritakan bahwa nikmat yang banyak itu ditafsirkan oleh ulama, pertama nikmat agama. Jadi agama itu ternyata nikmat yang luar biasa. Ya. Jadi Allah berikan kepada Nabi Muhammad agama. Untuk agama Islam di sini. Ini nikmat yang luar biasa. Bandingkan dengan orang-orang yang tidak mendapatkan nikmat ini. Makanya kita ini Bapak Ibu luar biasa. Bersyukur kita atas nikmat agama ini, Pak. Tidak semua orang yang bisa mendapatkan nikmat ini. Ini nikmat yang luar biasa. Kalau kita lihat sebanyak itu keyakinan-keyakinan, maka agama Islam ini luar biasa. Luar biasa. Makanya visi misi datangnya agama Islam ini rahmatan lil alamin. Menjadi rahmat bagi seluruh alam. Coba, luar biasa Pak. Coba ya. Datangnya Islam ini yang dibawa oleh Nabi langsung dari Allah Ta'ala, itu menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kalau kita baca lagi seluruh alam itu Bapak Ibu, apa yang dikatakan alam? Bahasa sederhananya masiwallah. Selain Allah Ta'ala itu disebut dengan alam semesta. Makanya di situ ada manusia, kemudian di situ ada tumbuhan, ada hewan, dan segala macamnya, itu namanya alam. Maka hadirnya Nabi dengan agama yang dibawa oleh Nabi ini, maka semuanya mendapatkan rahmat. Nah, coba bayangkan itu. Manusia hadirnya Nabi, jelas berapa rahmat yang dibawa oleh Nabi. Kalau kita baca sejarah pra-Islam, luar biasa. Terutama kaum wanita, ibu-ibu ini sebelum Islam datang, sebelum Nabi Muhammad diutus, maka boleh dikatakan ya tidak ada artinya.
Ya, tidak ada artinya. Makanya bagaimana perilaku orang-orang jahiliyah terhadap wanita ketika itu. Nah, datang Islam dibawa oleh Nabi, maka diangkat martabat dan harkat kaum wanita. Ini contohnya. Begitu juga datangnya Islam ini menjadi rahmat bagi manusia, tidak hanya orang Islam saja, Pak. Orang tidak Islam pun ikut merasakan bagaimana rahmat daripada agama ini. Barangkali bahasa saya sudah pernah saya sampaikan. Agama ini sistem yang dibuat oleh Allah Ta'ala. Saya ulang barangkali di kajian subuh ini. Sekali lagi, agama ini sistem yang dibuat oleh Allah Ta'ala. Yang punya sistem Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala yang punya, maka tak perlu kita ragukan lagi. Sistem ini sempurna, kemudian manfaatnya luar biasa. Makanya dalam agama Islam ini, Bapak Ibu, ya, sistem yang dibuat oleh Allah Ta'ala ini untung kepada orang-orang yang mengikuti sistem itu. Maka saya katakan, kalau orang Islam mengikuti sistem yang dibuat oleh Allah Ta'ala dalam agama Islam ini, maka dia akan untung. Begitu juga sebaliknya, orang-orang yang tidak Islam, kemudian dia mengamalkan sistem yang ada dalam Islam ini, maka dia akan untung. Akan untung dia. Makanya dalam sejarah Bapak Ibu betapa banyak orang-orang secara akidah dia tidak percaya dengan agama Islam. Tapi kesehariannya mengamalkan Islam, itu buktinya, Pak. Karena Islam ini sistem, seperti yang saya katakan. Siapapun yang menggunakan sistem ini pasti untung. Ya, walaupun dia tidak orang Islam. Nah, tapi sebaliknya, orang Islam, walaupun dia orang Islam, tapi dia tidak mengikuti sistem Islam ini, ya rugi. Nah, begitulah visi misi agama ini, menjadi rahmat bagi seluruh alam, ya. Nah, tidak hanya manusia. Kehadiran agama Islam menjaga menjaga hewan, ya. Betapa banyak Al-Quran memerintahkan kita untuk memelihara hewan. Ini bagian daripada rahmatnya agama ini. Mohon maaf saja itu diatur oleh Nabi. Jangan sampai kita kencing di tempat di situ ada makhluk lain. Nah, umpamanya ini biasanya waktu kecil anak-anak barangkali, ya, dia nampaknya semut, terus dia kencing di situ. Dia racunnya semut. Ini itu contohnya, Pak. Nggak boleh dalam Islam, nggak boleh, Pak. Membunuh binatang kalau tidak ada alasan yang dibenarkan oleh syariat itu nggak dibenarkan. Karena binatang itu juga makhluk Allah Ta'ala, dia berhak juga bahagia seperti kita. Ya, Pak, ya? Nah, coba nanti Bapak baca. Kalau ada semut masuk ke rumah kita, atau semut ada bersarang di sekitar rumah kita, bagaimana cara Islam mengatasi permasalahan ini? Ada caranya. Tidak langsung kita racunin gitu. Ada cara yang diajarkan oleh agama. Apalagi kalau kita baca, ya, mukjizat Nabi Sulaiman itu, diantaranya adalah bisa berbicara dengan hewan. Maka makhluk binatang ini, ya, itu makhluknya Nabi Sulaiman, rakyatnya Nabi Sulaiman. Itu ada aturan dalam agama kita. Itu contohnya rahmatnya agama ini. Sama dengan tumbuh-tumbuhan. Ini yang Allah ciptakan ini kan makhluk Allah Ta'ala, tumbuhan yang begitu banyak ini. Makanya sekarang itu program prioritas pemerintah, Kementerian Agama, ekoteologi. Ya, melihat alam semesta ini banyak rusak, ekosistem kita banyak rusak. Illegal logging contohnya, belum lagi penggalian ilegal, ya, penggalian tambang segala macamnya, batu, pasir, ya, yang bisa merusak lingkungan kita. Ya, padahal Islam datang menjadi manfaat untuk lingkungan ini. Betapa banyak ayat Quran yang menyuruh kita untuk memelihara tumbuhan, ya. Ini contohnya Bapak Ibu, agama itu sendiri itu adalah nikmat yang luar biasa. Makanya dengan agama ini kita teratur dibuatnya. Kalau tidak ada agama Bapak Ibu, makanya amburadul kehidupan kita. Coba Bapak Ibu perhatikan kehidupan orang-orang yang tidak ada agama.
Ya, ke Korea Selatan ateis, tak ada Tuhan dalam keyakinan mereka. Jepang, tengok di Hong Kong, coba lihat. Atau coba juga kita lihat orang-orang yang barangkali tidak ada agama. Coba lihat kehidupannya, pasti berantakan dan tidak ada keteraturan, Pak. Makanya pembunuhan di Jepang itu, di Hong Kong, betapa banyak orang bunuh diri. Apa sebabnya? Kosong. Tidak ada aturan gitu. Kalau duit jangan ditanya, duitnya banyak. Ya, nah tapi coba lihat, bunuh diri, ya frustasi, Pak. Agama nggak ada aturan. Makanya coba kita bayangkan kalau kita nggak punya agama, coba. Nggak ada aturannya. Kalau tidak ada aturan ya amburadul. Sederhana saja melihatnya, tengoklah di lampu merah tuh. Kalau sudah lampu merah bermasalah, kan tidak ada aturan itu, Pak. Iya kan? Nah, yang dari belakang mau ke depan, yang ke depan mau ke belakang, yang kiri ke kanan, kanan ke kiri. Tidak ada aturan, lampu merah tak ada. Makanya di Panam itu kalau mati lampu merah, itu 1 jam 2 jam bisa terkurung itu, tidak ada yang tertib. Nah, begitulah contoh konkret agama ini, Bapak Ibu. Ada aturan dibuatnya sehingga kita teratur, ya. Nah, ini contoh nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad, termasuk kepada kita sebagai pengikut Nabi Muhammad. Jadi luar biasa, nikmat agama ini luar biasa sekali, Bapak Ibu, yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Maka kita harus bersyukur dengan nikmat ini. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, di samping nikmat agama, juga nikmat kenabian. Jadi dalam tafsir, Allah berikan kepada Nabi Muhammad itu kenabian. Kenabian itu martabat yang luar biasa, Bapak Ibu. Ya, tidak semua orang mendapatkan nikmat kenabian ini. Termasuk kita yang hadir subuh ini, kita nggak dapat nikmat kenabian. Ya, Nabi ini adalah representatif Allah Ta'ala, perwakilan Allah, itulah Nabi di muka bumi ini, Pak. Ya Bu ya, jumlahnya banyak nggak terhitung. Hanya saja yang populer kita baca, kita pelajari mulai dari Nabi Adam alaihissalam dan terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jumlahnya banyak, nggak terhitung. Itu yang kita ketahui saja. Ya, nah, itu luar biasa. Nggak semua orang dapat nikmat ini, termasuk kita nggak ada nikmat ini. Kalau ada orang mengklaim dirinya sebagai nabi, maka dikatakan nabi palsu. Karena nggak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Dan itu tidak hanya sekarang, dulu juga ada. Dalam sejarah dahulu, Musailamah Al-Kazzab itu juga mengklaim dirinya sebagai nabi. Jadi kalau ada orang hari ini mengaku sebagai nabi, macam-macam nih. Karena masuk ke MUI kami di Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau, macam-macam laporan masyarakat. Ada yang mengaku sebagai nabi, ada yang mengaku sebagai Imam Mahdi, dan terhitung istrinya sangat banyak sekali. Alasannya Imam Mahdi. Macam-macam, Bapak Ibu ya. Macam-macam yang dilaporkan oleh warga. Ini contohnya. Jadi kita nggak ada. Jadi kita nggak ada nikmat kenabian, nggak ada. Makanya kita nggak perlu kita mengklaim diri kita sebagai nabi. Nggak ada, kita nggak dapat. Yang dapat Nabi Muhammad. Tapi nikmat pewaris daripada nabi mungkin ada dalam diri kita. Al-ulama warasatul anbiya. Kalau kita mengikuti jejak yang diajarkan oleh nabi, berarti kita pewaris daripada nabi. Yang nabi kita nggak dapat. Tapi mewarisi nabi, ya barangkali dapat kita, terutama bagi ulama-ulama kita. Nah ya, ini nikmat ini luar biasa. Nggak semua orang dapat nikmat kenabian ini. Jadi Nabi Muhammad ini dipilih oleh Allah Ta'ala, ya, satu di antara nabi, bahkan disebut dengan Sayyidul Anbiya, tuan daripada nabi, sekaligus nabi penutup adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini juga nikmat bagi kita, ya. Nah, kalau tidak ada Nabi Muhammad, tentu kita nggak tahu apa-apa, Bapak Ibu. Ya, kalau bukan karena Nabi Muhammad, ya kita nggak tahu apa-apa. Makanya Nabi dapat nikmat kenabian, kita juga sebagai umatnya juga mendapatkan ya nikmat atau manfaat daripada kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ditafsirkan oleh ulama, nikmat ini Al-Quran. Nah, ini juga luar biasa. Al-Quran itu nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, termasuk kepada kita. Jadi coba kita bayangkan, kalaulah tidak ada Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, ya, sampai saat kita hari ini, bagaimana kita ini Bapak? Kalau tidak adalah Quran, tidak ada. Karena Quran itu fungsinya kan guide, fungsinya itu pemandu kita. Nah sekarang Quran tidak ada, tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad, terus tidak sampai kepada kita Quran itu, maka bagaimana kita menjalani kehidupan ini? Nggak ada Pak, keteraturan yang nggak ada pedoman gitu, ya. Makanya Al-Quran ini nikmat yang luar biasa. Makanya Al-Quran ini, maqasid utama daripada Quran ini, itulah menjadi petunjuk, hidayah, ya. Ini petunjuk bagi kita semua ini. Maka tujuan utama Al-Quran ini Allah turunkan menjadi petunjuk bagi kita. Maka segala petunjuk ada di dalam Quran ini, ya. Mau jadi baik kita ada dalam Al-Quran ini, menjadi buruk juga ada, ya. Apapun aspeknya ada di sini. Tidak hanya ibadah saja Bapak Ibu, ya. Bagaimana cara kita bermuamalah, memperbaiki hubungan baik dengan manusia, ada dalam Al-Quran ini. Bagaimana cara kita berpolitik, ada dalam Al-Quran ini Pak. Bagaimana cara kita menjalankan ekonomi, perekonomian, ada dalam Quran ini. Jadi semuanya ada, ya, semuanya ada. Jangan kira Al-Quran hanya berbicara ritual saja, sholat, zakat, puasa, enggak. Tapi seluruh aspek kehidupan pada dasarnya sudah ada dalam Al-Quran. Nah, tinggal lagi kewajiban kita membaca, kemudian memahaminya. Nah, setelah itu kita amalkan dalam kehidupan nyata. Nah, inilah kajian tafsir pada subuh hari ini untuk memahami Al-Quran. Jadi ada semuanya. Jangan kira tidak ada politik di sini. Siapa bilang tidak ada politik? Ya, transaksi politik Al-Quran berbicara. Nah, ini lagi heboh-heboh pilkada umpamanya. Boleh nggak umpamanya memilih orang-orang yang tidak seagama dengan kita? Bagaimana dengan politik uang? Tidak hanya uang, yang lain juga membagikan, barangkali bukan uang yang dibagikannya umpamanya, sarung yang dibagikannya umpamanya, peci umpamanya. Ada semua dalam Al-Quran. Begitu juga menjalankan ekonomi ada juga dalam Al-Quran. Ya, bagaimana terlibat dengan riba umpamanya, ya. Penipuan, ada gharar dalam bisnis, ya. Bohong, ini ada semua di dalam. Ini namanya nikmat yang luar biasa. Maka nikmat Quran ini harus kita baca, kemudian kita tadabbur supaya kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga nikmat yang diberikan kepada Nabi, kata Allah Ta'ala, itu syafaat. Syafaat uzma, itu Nabi Muhammad yang bisa memberikannya, syafaat yang paling besar. Nanti di hari akhirat, itu hanya Nabi Muhammad yang bisa. Ya, maka ini nikmat yang luar biasa Allah berikan kepada Nabi. Kepada Nabi lain nggak ada. Tapi Nabi Muhammad Allah berikan nikmat ini. Ya, maka dengan adanya nikmat syafaat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, maka kita sebagai pengikut Nabi Muhammad tentu juga berharap insya Allah akan mendapatkan syafaat itu. Ya, ini luar biasa juga Bapak Ibu, karena nanti di hari akhirat tidak ada lagi pertolongan yang kita harapkan, ya, kecuali pertolongan dari Allah Ta'ala, begitu juga syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita hidupkan sunnahnya, kita amalkan, ya, agama ini dengan baik, sehingga nanti di hari akhirat kita dapat naungan pertolongan Allah, dan kita juga mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sampailah kepada yang lain, penafsiran yang lain, saya singkat, Kausar. Dulu pernah kita
dengar dan pernah kita baca disebut dengan Telaga Kausar. Ini juga ditafsirkan oleh ulama. Ini nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, Telaga Kausar. Ya, kemudian insya Allah akan diberikan juga kepada pengikut Nabi Muhammad, sebuah telaga yang berada, ya, sebagian mengatakannya di surga, sebagian mengatakannya sebelum sampai ke surga telaga ini. Ya, ini nikmat yang luar biasa. Kalau diminum air Telaga Kausar ini, menurut para ulama itu nggak haus gitu. Ya, begitu dahsyatnya dengan air yang berada di Telaga Kausar ini. Ibarat di dunia ini seperti air Zam-Zam, contohnya, ya. Ini nikmat juga yang luar biasa yang Allah berikan kepada Nabi, dan insya Allah kita semua akan mendapatkan ini, insya Allah, ya. Inilah kata Allah Subhanahu Wa Taala, Bapak Ibu. Allah menceritakan kepada kita bahwa Allah Ta'ala sudah memberikan kepada kita nikmat yang banyak. Betul enggak, Bu? Banyak, Bu? Betul. Enggak perlu ragu, banyak. Dalam surah Ibrahim Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau enggak yakin kita dengan nikmat Allah yang banyak ini, terus masih ada juga yang ingin protes. Hitunglah nikmat Allah Ta'ala tuh. Nah, cuman dari awal dah Allah sebutkan kepada kita, kalau kita hitung pekerjaannya mubazir aja. Kenapa? Tidak akan mampu kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah Ta'ala, kata Allah Ta'ala, la tuhsuha. Tidak akan sampai kita selesai menghitungnya. Begitulah banyaknya nikmat Allah Ta'ala kepada kita. Yang dikatakan nikmat apa? Ma yatamatta' bihi al-insan. Yang membuat manusia senang itu nikmat. Makanya dalam agama kita nikmat itu tidak hanya berupa materi. Ada juga nikmat non materi. Ya. Bahkan dalam agama kita lebih besar ternyata nikmat non materi ketimbang materi. Nah, contohnya materi apa? Nikmat duit. Pamannya, ya. Ini materi Bapak Ibu, kita punya harta perbendaharaan. Aset kita banyak, sawitnya banyak, rukonya banyak, ya. Belum lagi surat-surat berharga banyak. Ini namanya materi. Ini nikmat. Begitu juga ada namanya non materi. Ini contohnya apa? Sehat, itu namanya non materi. Itu nikmat juga, luar biasa. Ya, bahkan seperti yang dikatakan oleh Nabi, nikmat sehat ini itu nikmat yang sangat mahal harganya. Bahkan kalau boleh kita compare dengan nikmat materi, ternyata jauh lebih mahal dan jauh lebih dipilih oleh manusia ketimbang nikmat non materi. Kalau saya tanya Bapak Ibu, kalau saya tanya Ibu di belakang, mana mau sehat ketimbang sakit? Pasti sehat. Mana mau banyak duit ketimbang sedikit duitnya? Oke. Sekarang harus milih. Mana Ibu mau sakit tapi duitnya banyak? Atau sebaliknya, Ibu sehat tapi duitnya sedikit? Ini milih ya, jangan paksakan dua. Itu buktinya, Pak. Ya, itu buktinya nikmat non materi ternyata jauh lebih mahal harganya. Ya. Makanya saya baca dalam kitab Al-Ilmu wa Bina'ul Umam, ilmu dan pembangunan umat, ditulis oleh Profesor Raghib As-Sirjani, ya, ulama besar dari Mesir. Dalam buku itu beliau katakan, "Idza kanatin nazariyatul gharbiyyah tara anna al-waqta huwal mal, fa inna an-nazariyatal islamiyyah tara anna al-waqta huwal hayat." Kalau ada orang barat berpikir atau melihat waktu itu sama seperti duit, betul Bu ya? Ini kacamatannya orang barat, kata beliau, yang selalu melihat waktu itu dengan duit, atau dengan slogan bahasa Inggrisnya time is money, waktu adalah duit. Jadi ternyata ini pikirannya orang barat. Jadi kalau ada orang yang terus
obsesinya materi-materi aja. Ini pikiran orang barat ini ternyata. Nah, ke sana fee-nya berapa? Ini ada nggak untuk saya? Pokoknya ke sana terus. Ini pemikiran orang barat ini, ya. Karena yang ingin digapai itu selalu materi gitu. Ya. Padahal dalam pandangan Islam, kata beliau ini, Islam akan melihat bahwa yang namanya waktu itu ya kehidupan gitu. Time is life. Waktu itu adalah kehidupan. Jadi bukan time is money gitu. Ya, kalau dikatakan time is money, waktu adalah duit, ya terlalu murah harganya waktu. Itu masalahnya. Sementara waktu dalam agama kita very expensive, sangat mahal sekali. Ya, makanya dikritiknya slogan time is money itu dengan time is life. Rubah mindsetnya, kata dia, waktu itu ya kehidupan. Bukan waktu adalah duit, enggak. Waktu adalah kehidupan. Kehidupan itu kalau kita baca ya tak bisa lepas daripada apapun. Itu namanya kehidupan. Ya. Jadi mahal harganya ternyata ketimbang waktu. Makanya wajar ya. Money is everything. Ya Bu, duit segala-galanya, betul. Ya, bagi orang barat benar, duit segala-galanya. Ya. Money is everything. Without money is nothing. Money is not everything. Dalam pandangan Islam, waktu bukanlah segala-galanya, duit bukan segala-galanya. Ya, tapi without money is nothing. Tanpa ada duit ya tak ada artinya juga gitu. Ya Bu ya, bahagia enggak kalau nggak ada duit? Cepat kali bilang enggak bahagia. Ya. Oke, itu contohnya Bapak Ibu. Jadi luar biasa ya. Itu luar biasa ini. Ini contoh konkret bahwa nikmat Allah Ta'ala itu sangat mahal harganya. Ya, bahkan non materi itu jauh lebih mahal ketimbang materi. Jadi jangan kira materi itu yang mahal, enggak. Ada yang lebih mahal selain non materi. Ya Bu ya. Ya Pak ya. Itu lebih mahal. Kalau kita kasih ke ibu-ibu nih duit banyak Pak, dia nggak bahagia. Kalau Bapak nggak kasih sayang kepada dia, betul nggak Bu? Tapi kalau Bapak kasih sayang ke dia, nggak dikasih duit, dia nggak bahagia juga katanya. Jadi harus keduanya. Nah itu contohnya sederhana Bapak Ibu, ya. Oke. Nah ini contohnya. Jadi luar biasa, sangat banyak sekali ya. Nggak terhitung itu nikmat Allah Ta'ala, sangat banyak sekali. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tinggalkan ayat pertama ini. Kemudian beralih kita kepada ayat kedua, fasholli li rabbika. Karena Allah Ta'ala sudah berikan nikmat kepada kita, nikmatnya itu bukan main-main. Ya, sangat banyak sekali dalam ayat yang lain, wa tarzuqu bighairi hisab. Dalam surah Ali Imran ayat 27 Allah katakan Allah Ta'ala memberikan rezeki kepada manusia itu bighairi hisab, tanpa ada perhitungan. Ini menerangkan bahwa sangat banyak nikmat Allah Ta'ala itu. Ya, sangat banyak sekali, tak ada perhitungan. Ya, kalau kita mencoba menghitungnya seperti yang sudah kita bilang di awal, nggak akan mampu kita menghitungnya. Bahasa Allah Ta'ala, "Lau kanal bahru midadan li kalimatillah." Kalau kita mencoba untuk menghitung nikmat Allah Ta'ala dengan menggunakan air laut. Ini majas yang Allah berikan dalam ayat ini, perumpamaan. Kajiannya kajian Amsalul Quran. Ya. Nah, laut kita jadikan sebagai tinta untuk menulis nikmat Allah Ta'ala. Maka kata Allah Ta'ala, lana fidal bahru qabla an tanfida kalimat rabbi. Dah habis air laut, namun nikmat Allah Ta'ala tak tuntas kita hitung. Itu contohnya. Bahkan dalam ayat yang lain, ditambah lagi dengan 7 laut, terus dihitung lagi nikmat Allah Ta'ala. Tidak akan mampu juga Bapak Ibu. Ya, makanya pekerjaan menghitung nikmat Allah Ta'ala, pekerjaan mubazir. Tidak usah dihitung Bu. Hitung aja gaji Bapak nih di rumah. Berapa gaji Bapak nih sebulan? Pasti terhitung itu. Betapapun banyaknya.
Nah, tapi kalau nikmat Allah Ta'ala itu nggak akan terhitung. Ya Bu ya? Nah, dihitung nggak gaji Bapak di rumah? Dihitung ya, nah, supaya tahu kemana pengeluarannya ya. Nah, ibu-ibu ini cerdas nih, kalau pengeluaran dia tahu dia, tapi kalau pemasukan dia nggak mau tahu dia. Ya Bu ya. Nah, tapi kalau pengeluaran ingin tahu dia tuh kemana perginya nih Pak Ustadz gitu ya. Nah, ini keluar sini. Nah, tapi kalau pemasukan dia nggak ingin tahu, yang penting masuk terus. Tapi kalau keluar hati-hati itu. Ya, nah, itu contohnya Bapak Ibu ya. Tidak akan terhitung oleh kita nikmat Allah Ta'ala. Jadi nggak usah dihitung, mubazir aja kerjanya. Oleh karena itu kewajiban kita terhadap nikmat yang banyak ini, dalam ayat kedua langsung Allah ajarkan kita, langsung diajarkan oleh Allah Ta'ala, fasalli li rabbika. Pertama kata Allah Ta'ala, dirikan salat karena Allah Ta'ala. Karena saya ulang Bapak Ibu, yang memberikan kita nikmat siapa? Allah Ta'ala Pak. Ibu ya, Allah Ta'ala yang memberikan nikmat. Nggak terhitung banyaknya, nggak terhitung. Allah Ta'ala minta balas kepada kita. Disuruh ganti sama Allah Ta'ala. Tak suruh ganti. Apa sebabnya? Kita nggak akan mampu menggantinya. Mustahil. Ya, mustahil 24 jam sehari semalam kita menghirup oksigen Pak, itu free, gratis. Nggak ada pakai bayar. Coba di rumah sakit, kalau kita memerlukan tabung gas 24 jam, berapa duitnya tuh? Nah, pasien lama yang sudah pernah mengalami hal ini, satu tabung berapa duitnya? Ada 1 jutaan. Nah, itu baru kita anggap sekali dalam 24 jam. 1 juta untuk oksigen aja Pak. Kalau sebulan di rumah sakit pakai oksigen, udah berapa duitnya? Itu harus hanya untuk tabung oksigen aja, belum yang lain. Makanya nggak akan mampu kita membalasnya. Allah nggak akan menyuruh kita untuk membalasnya, karena Allah udah tahu kita nggak akan mampu. Ya, maka kewajiban kita syukuri aja kata Allah Ta'ala. Bagaimana cara mensyukuri nikmat itu? Dirikan salat. Langsung Allah ajarkan. Salat inilah cara yang paling efektif mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Makanya kita datang ke masjid, ya. Salat kita barangkali di rumah kita, salat wajib, salat sunnah. Itu cara kita untuk mensyukuri nikmat Allah Ta'ala yang banyak. Jadi tidak hanya sekedar menunaikan kewajiban, tidak hanya. Tapi di samping itu, ternyata ini cara kita untuk mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Karena nikmatnya banyak, yang memberikannya Allah Ta'ala, maka syukuri dengan cara melaksanakan ibadah. Dalam ayat ini, salat langsung contoh yang paling baik untuk mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Ya Bu ya, maka lakukanlah salat. Sehari semalam yang wajib berapa? 5 kali. Itu yang wajib. Yang sunnah sebanyak itu. Nah, silakan lakukan. Ya, makanya ketika Nabi Muhammad melaksanakan salat qiyamul lail, salat malam, ya, panjang-panjang, lama-lama salat malamnya, sampai dalam sirah diceritakan tumit Nabi itu bengkak karena lamanya dia berdiri di salat malam sampai bengkak tumitnya. Nah, coba bayangkan itu. Ada nggak kita seperti itu, Bu? Bengkak kaki kita karena semurat kita biasanya, bukan karena salat malam. Ataupun kalau malam hari, kalau bengkak biasanya mata kita yang bengkak, bukan tumit kaki. Karena mata lama tidur, makanya bengkak mata kita. Tapi Nabi tumit kakinya bengkak. Sampai Aisyah bertanya kepada Rasul, kenapa engkau ya Rasul salat malamnya lama seperti ini? Sampai tumit kaki engkau bengkak dibuatnya. Padahal kata Aisyah sudah dijamin masuk surga. Engkau kan sudah dijamin masuk surga. Kenapa? Ya? Nah, jawaban Nabi satu aja, afala uridu an akuna abdan syakura. Apakah saya tidak ingin, kata Nabi kepada Aisyah, menjadi hamba Allah yang bersyukur kepadanya. Nah, itu contohnya Bapak Ibu. Bahwa salat ini cara kita bersyukur terhadap nikmat yang banyak yang Allah berikan kepada kita. Ya. Nah, kemudian dalam melaksanakan salat kata Allah Ta'ala, li rabbika. Tunaikan salat ini karena Allah Ta'ala. Ibadah apapun, ibadah khusus, ibadah umum, harus kita persembahkan semata-mata karena Allah Ta'ala. Jadi ibadah itu untuk Allah Ta'ala, bukan untuk manusia. Ya, maka lakukanlah ibadah itu semata-mata mengharapkan
ridhonya Allah Ta'ala. Nah, dulu mungkin barangkali saya pernah sampaikan dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, biografi atau ensiklopedia ulama-ulama hebat yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi. Ya, nah, dalam buku itu pernah diceritakan Ibnu Abdul Hab pernah mengatakan bahwa abadullah khamsina sanah. Mungkin saya sudah sampaikan 50 tahun saya sudah beribadah kepada Allah Ta'ala. Usia ibadahnya 50 tahun. Coba bayangkan. Usia ibadahnya dalam buku ini, kata-kata Ibnu Rahab ini, 50 tahun usia ibadahnya. Sudah lama dia beribadah Bapak Ibu, 50 tahun. Ya, tapi masalahnya mawajatu halawatal ibadah. Saya belum mendapatkan nikmatnya ibadah, itu belum ada. Kalau dari segi lama beribadah sudah 50 tahun lamanya. Tapi masalahnya ibadah itu belum nikmat gitu. Belum terasa nikmat beribadah itu. Salat 50 tahun sudah. Tapi salat itu belum dapat nikmatnya. Nah, sampai kata beliau, hatta taraktu salasata asya. Sampai saya tinggalkan 3 perkara, ya, barulah saya akhirnya mendapatkan nikmat ternyata ibadah itu. Maka satu kata beliau, yang pertama, taraktu ridhan nas hatta wajadtu ridallah. Saya tinggalkan mencari, ya, ridhonya manusia. Akhirnya saya dapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Jadi ibadah harus dipersembahkan karena Allah Ta'ala. Makanya dalam ayat ini, fasalli li rabbik. Salat itu ya karena Allah Ta'ala, bukan karena yang lain. Supaya ibadah ini dapat kenikmatannya, dapat manfaatnya, ya, di dunia kita bisa, sampai nanti di akhirat pasti, ya, ada pahalanya. Nah, maka persembahkanlah ibadah. Dan ini cara yang diajarkan oleh Allah Ta'ala, bahwa rezeki yang banyak ini pemberian daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nggak suruh kita bayar, hanya saja syukuri dengan melaksanakan salat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang berikutnya kata Allah Ta'ala, wanhar. Begitu juga wanhar li rabbik. Wanhar ini ibadah sosial namanya Bapak Ibu. Kalau Allah Ta'ala pemberi nikmat secara hakiki, maka cara mensyukurinya dengan salat. Ini hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Yang kedua, dalam ayat ini juga diajarkan oleh Allah Ta'ala mensyukuri nikmat itu tidak cukup hanya, ya, dalam bentuk ibadah kepada Allah Ta'ala, tetapi juga harus ada ibadah terhadap sosial, ya, ibadah sosial. Apa sebabnya? Manusia ini Bapak Ibu kan sebagai perantara kita mendapat rezeki, Pak. Betul nggak, Bu? Yang memberi rezeki siapa? Allah Ta'ala. Tapi manusia ini sebagai perantara kita mendapatkan rezeki dari Allah Ta'ala. Nah, contohnya kita yang bergerak di bidang pedagang contohnya. Kalau tidak ada pembeli, macam mana kita nak dapat? Betul nggak, Bu? Seluruhnya yang bergerak di bidang pendidikan, sekolah kalau tidak ada muridnya bagaimana? Kalau di kampus tak ada mahasiswanya gimana? Sama dengan politik, kalau nggak ada rakyat gimana? Makanya manusia itu juga memiliki peran untuk mendapatkan rezeki kita, ya. Melalui mereka inilah perantara kita mendapat rezeki. Makanya dalam agama kita harus disyukuri juga rezeki itu, ya, dengan cara sosial, ya. Maka dalam ayat ini diajarkan oleh Allah Ta'ala, diperintahkanlah oleh agama ini kita melaksanakan ibadah kurban. Nah, ini pada hari raya, ya, Idul Adha. Inilah hikmahnya Bapak Ibu, ya. Sekali setahun wajib melaksanakan ibadah kurban. Apa sebabnya? Sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala dengan nikmat yang banyak ini, ya. Dan manusia inilah sebagai perantara kita mendapatkan rezeki itu. Maka sama polanya. Ibadah sosial juga dipersembahkan karena Allah Ta'ala. Tetap kepada Allah Ta'ala, ya. Makanya dalam ayat lain Allah katakan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalhu taqwa.
Ini bagi yang berkurban, ayat ini juga harus selalu dibaca. Daging, darah itu nggak sampai kepada Allah Ta'ala. Kalau kita melaksanakan ibadah kurban Bapak Ibu, ya, sebesar apapun hewan yang kita zabi, sebanyak apapun dagingnya, tetap nggak akan sampai kepada Allah Ta'ala. Allah akan makan daging itu. Kan tidak, Bu, ya? Darah yang tertumpah itu Allah akan ambil. Kan tidak? Ya? Makanya kata Allah Ta'ala, yang akan sampai kepadanya ketakwaan kita. Sejauh mana kita persembahkan ibadah ini, ya, ikhlas semata-mata karena Allah Ta'ala dan melakukan dengan yang terbaik. Nah, maka dalam berkurban, silakan pakai rumus ini. Luruskan niatnya. Ya, sebagai bentuk kesyukuran terhadap nikmat yang banyak ini, ya, manusia punya peran dalam mendapatkan nikmat. Oleh karena itu, syukuri, bagikan kepada mereka melalui ibadah kurban. Ini contohnya. Contoh yang paling efektif dibuat oleh Allah Ta'ala langsung dengan melaksanakan ibadah kurban. Nah, maka kita berkurbanlah. Ya. Nah, kemudian dalam ayat ini, ya, bisa juga dengan cara yang lain. Infak, sedekah, ini juga cara mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Bersedekah kita, sedekah tidak ada ikatannya. Ya. Karena banyak dapat rezeki, udah sedekah, kembalikan sedekah itu kepada orang-orang yang berhak menerimanya, ya. Atau barangkali hadiah, berikan hadiah. Kalau sedekah itu kan untuk orang-orang yang membutuhkannya, fakir miskin bahasanya. Tapi kalau hadiah itu teman sejawat, silakan kasih hadiah. Barangkali kawan kita nggak miskin, Pak, nggak fakir dia, ya. Nah, maka kita hadiahkan dia. Ya, berikan hadiah, ya, berbagi. Nah, itu contohnya. Bisa melalui sedekah, infak, silahkan. Banyak masjid, pondok pesantren, ya, perlu. Kemudian lembaga-lembaga keagamaan yang lainnya, silahkan. Ini contoh konkret bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah Ta'ala tersebut. Karena sangat banyak sekali, ya, nggak terhitung. Nah, kemudian terakhir, kata Allah Ta'ala, inna syani'aka huwal abtar. Orang yang membencimu, maka yang akan rugi tak lain atau bukan adalah dirinya. Ini ayat ini menariknya untuk diteliti dan ditelaah. Apa sebabnya ayat ini dikunci dengan ini? Dulu Bapak Ibu, ketika Nabi Muhammad diberi nikmat ini, itu orang-orang Quraisy di Mekah nggak ada yang senang. Ya, jadi ini akan terulang kepada kita hari ini. Hidup ini nggak ada yang baru, Pak. Ibu, ya, nggak ada yang baru. Sudah semua nih, episode kehidupan itu sudah. Ya, kita akan memerankan ulang saja kehidupan ini di zaman yang berbeda, barangkali juga dengan model yang berbeda. Tapi pada dasarnya sama semua. Jadi ketika Nabi Muhammad diberi nikmat agama, dipilih oleh Allah Ta'ala sebagai Nabi, diturunkan Quran kepadanya, kemudian punya juga telaga Kausar, sampai juga kepada Al-Quran syafaat. Itu nggak senang, orang-orang Quraisy nggak senang, Bapak Ibu. Ya, nggak senang. Maka kita barangkali juga akan ada orang seperti itu. Ketika kita diberi nikmat, orang nggak senang gitu. Ya, itu sunatullah kehidupannya seperti itu, nggak senang. Seperti Nabi juga, nggak senang orang. Ya, makanya dalam sirah nabawiyah tidak terhitung lagi, Pak, bagaimana rintangan Nabi ini. Ya, ketika membawa agama ini, bagaimana teror, nggak terhitung lagi. Ya, habis semuanya, ya, dimusuhi oleh orang-orang Quraisy. Ya, dibenci. Tidak senang dia dengan nikmat yang diberikan kepada Nabi Muhammad oleh Allah Ta'ala. Nggak senang. Ya, maka ketika Nabi Muhammad ini, Bapak Ibu, dapat ujian daripada Allah Ta'ala, dalam tafsir ini ujiannya yang disampaikan oleh ulama tafsir, ya, berbagai macam. Ya, nah, contohnya yang paling terkesan jelas itu Nabi Muhammad dalam sejarah, Bapak Ibu, anaknya meninggal di usia kecil, betul enggak? Ya, Nabi punya anak, tapi rata-rata anaknya itu meninggal di usia kecil. Yang hanya lama hidupnya itulah Fatimah Az-Zahra, istrinya Ali bin Abi Thalib.
Selebihnya itu usia-usia kecil meninggalnya. Maka ketika ini terjadi pada Rasul, ya, ditimpa oleh musibah seperti ini, bersorak orang Quraisy di Mekah, Pak. Senang dia, ya. Nabi meninggal anaknya, nggak ada yang hidup besar, ya. Jadi dalam pikirannya, kalau anak Nabi meninggal, tentu nanti agama ini akan redup. Nggak ada penerusnya. Penerusnya nggak ada. Jadi mereka bersorak, bertepuk tangan. Ya, akhirnya dibantah oleh Allah Ta'ala. Inna syani'aka huwal abtar. Ada orang membenci kamu. Yang terbenci dirinya, bukan orang lain. Jadi ingat baik-baik pesan ini, Bapak Ibu. Kalau ada kita membenci orang lain, ya, barangkali mungkin karena kita merasa iri dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya, atau dengan hal-hal yang lain, maka ingat, kebencian itu akan kembali kepada kita, bukan kepada orang itu. Ya, nah, makanya hari ini bagaimana Abu Lahab, Abu Jahal membenci Nabi, terutama menertawakan Nabi ketika anak-anak Nabi meninggal dalam usia kecil. Bertepuk tangan, bersorak dia, kata dia agama ini akan redup. Kami kembali lagi nanti kepada agama sebelum, keyakinan sebelum Nabi Muhammad lahir, pra-Islam. Ya, bersorak, bertepuk tangan dia. Ya, ternyata dalam agama kita enggak. Yang terbenci itu tetap diri kita. Maka juga poin penting di sini, Bapak Ibu, anak itu betul warisan, ya, warisan. Tapi ada warisan lain selain anak. Ini pelajaran besar bagi kita. Anda tahu kita belum Allah takdirkan punya anak keturunan, ini luar biasa ini pesannya. Tidak hanya anak warisan satu-satunya dalam agama kita. Bahkan Bapak Ibu, kalau kita baca sirah ulama, ya, betapa banyak ulama yang tidak mewariskan anaknya. Itu sangat jelas dalam sejarah. Ada namanya buku Al-Ulama Al-Uzzaq. Ulama-ulama yang single, tak punya istri. Apa sebabnya? Karena ya terkhusus waktunya untuk menuntut ilmu. Ya, bukan dia tidak menikah, ya, tapi dia fokus dalam menuntut ilmu. Karena yang mereka inginkan adalah mewariskan ilmu kepada orang. Makanya warisan ilmu, Bapak Ibu, sebetulnya kalau dikaji-kaji jauh lebih besar ketimbang mewariskan anak. Kalau ilmu yang kita wariskan, jelas Bapak Ibu, ya, selagi ilmu itu diamalkan oleh orang, ilmu baik, ya Bapak Ibu, manfaatnya besar. Anak juga, selagi anak itu soleh, besar manfaatnya. Nah, tapi kalau tidak, tanggung jawabnya juga besar. Makanya mohon maaf aja, ada ulama memilih lebih bagus mewariskan ilmu ketimbang mewariskan anak. Ya, walaupun dalam agama ini tidak boleh dipertentangkan, tidak boleh dipertentangkan. Maka saya katakan, kalau ada hari ini anak-anak nggak ada, keturunan belum ada, atau jangan keturunan ada terus meninggal di usia kecil seperti Nabi, maka jangan bersedih hati. Ya, nah, karena yang menjadi inti dalam ayat ini adalah apa yang sudah kita tinggalkan. Ini yang paling penting. Kalau anak banyak, kalau tidak juga meninggalkan perkara baik untuk kita, ya berarti menambah beban bagi kita. Tapi sebaliknya, kalau anak tidak ada, tapi kita meninggalkan bekas yang banyak, maka inilah menjadi amal ibadah untuk kita. Ya, jadi Nabi anaknya nggak ada yang hidup. Bahkan tidak ada yang meneruskan agama dia ini, nggak ada. Tapi Nabi sudah memperjuangkannya. Akhirnya apa? Kebenaran inilah yang terus diamalkan oleh pengikutnya. Anak nggak ada. Tapi karena ada yang baik yang ditinggalkannya, maka kebaikan inilah yang terus hidup. Ya, nah, inilah yang membuat Nabi eksis. Walaupun secara jasad sudah lama meninggal, ya, tapi ruhnya selalu hidup sampai kita hari ini. Nah, ini juga penting. Jadi kita berharap kalau badan kita sudah meninggal, oke, tapi ruh kita hendaknya hidup, ya. Walaupun kita jasad sudah meninggal. Apa sebabnya ruhnya hidup? Karena tadi asarnya banyak kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan untuk orang, termasuk untuk agama ini. Sehingga jasad sudah meninggal,
ruh kita masih hidup. Ini yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan kira orang yang meninggal di medan jihad ya mati begitu saja, enggak. Tapi kata Allah Ta'ala, ahya, mereka hidup secara ruh, dia hidup. Ini yang kita katakan, hidup ruhnya, jasadnya sudah mati ya. Hanya saja kadang-kadang kita tidak merasakan. Nah, ini contohnya tafsir Buya Hamka. Jasad dah lama meninggal, tapi ruhnya hidup. Dan berapa jarak dia meninggal? Sampai hari ini ruhnya hidup. Begitulah pentingnya kita ini Bapak Ibu, ya, meninggalkan kebaikan-kebaikan di tengah masyarakat sehingga ruh kita hidup, ya. Nah, ini harapannya, mudah-mudahan kajian yang sedikit ini kembali mengingatkan kepada kita bahwa nikmat Allah Ta'ala banyak. Oleh karena itu syukuri dengan cara beribadah salat kepada Allah Ta'ala. Kemudian juga ya syukuri dengan sosial, berbagi ya terhadap saudara-saudara kita atas nikmat yang kita terima ini. Demikian saja, barangkali sedikit masih ada waktu untuk persiapan suruh. Kalau ada satu atau dua yang ingin menyempurnakan kajian, maka kita persilahkan sebelum kode suruh salat berbunyi. Baik Bapak Ibu, jika ada yang ingin memberikan kepada Ustaz akan ada tema kita pada pagi hari ini, silakan. Silakan di belakang ada nggak kira-kira? Udah sepanjang itu tuh kajian Al-Kausar kita. Sudah clear Bu? Bisa dipahami di belakang? Oke, Bapak-bapak. Oke, ini silakan, ada satu nih dari orang tua kita ini. Berarti. Terima kasih Pak Ustadz. Tadi kalau saya cermati, ada nikmat yang diberikan Allah itu nikmat Al-Quran. Iya. Agama itu adalah sistem yang dibuat Allah. Iya. Kita kembali kepada Al-Quran. Semua sistem itu zaman sekarang ini sudah direkayasa semua Pak Ustadz. Iya. Jadi Pak Ustadz sebut illegal logging. Saya kebetulan saya ahli kehutanan. Oh, insya Allah. Ya. Sebetulnya hutan itu berdasarkan ilmu itu sesuatu area yang tidak boleh disentuh manusia. Itu kita lepaskan secara alami. Yang jadi rajanya di situ harimau, bukan manusia. Yeah. Salah satu. Kesehatan juga gitu. Virus bisa direkayasa. Apa saja bidang ilmu, keuangan juga gitu. Purbaya berteriak-teriak, di Al-Quran ada sistem keuangan. Kenapa kita ini? Tapi kalau saya kembangkan ilmu ini, dibilang saya nanti melawan negara. Negara kita dasarnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar, bukan Al-Quran. Inilah yang goyang saya sekarangnya. Gimana? Para ulama, ya artinya kita tidak boleh lari daripada dasar negara, tetapi dalam kehidupan ya minimal kita jamaah, kita ikuti Al-Quran ini. Yeah. Minimal. Yeah. Kalau kita ini negara ini seperti apa pula ini bentuk negara Islam pula nanti. Cuma udah sulit kita bergeser ini. Sistem keuangan aja saya Pak Ustadz, maaf ya, pensiun saya kan dapat pensiun. Itu harus di Bank Riau, enggak bisa. Harus di Bank Mandiri Taspen. Ini contohnya, ya kita pingin hijrah, pingin kembali, tetapi nggak berdaya lagi. Terima kasih Pak Ustaz, bagaimana dua si malakama ini mensikapi dalam kehidupan akhir zaman kita ini yang udah tua-tua ini kan gitu. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ya, luar biasa Bapak ini, pensiunan daripada kehutanan. Berarti beliau pakar di bidang ini ya. Oke, jadi kan saya bilang Bu ya, Islam itu datang membawa rahmat. Saya ulang, tidak hanya untuk manusia, alam semesta. Makanya ayat terkait ekoteologi itu sangat banyak Bapak Ibu. Contohnya Ar-Rum 41, Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kalau kita nampak kerusakan di darat dan di laut, kata Allah Ta'ala, di darat berbagai macam kerusakan Pak. Di laut ini pula model kerusakannya. Ya. Maka kata Allah Ta'ala itu kan kasabat aydin nas, ulah daripada manusia, artinya penyebabnya kita ya. Akhirnya apa? Allah turunkan azabnya
supaya kita sadar kembali, merasakan bahwa ini efek daripada kerja buruk kita. Jadi contohnya kalau ada kita illegal logging, ya, nah, terus tiba-tiba banjir, terus kita merasa panas cuacanya, ya, nah, termasuk hewan-hewan yang disampaikan Bapak tadi, harimau, gajah keluar tinggal di daerah kita ini, ya jangan salahkan, karena tempatnya nggak ada lagi umpamanya, ya. Nah, akhirnya datang bencana, yang tujuan bencana itu Allah ingin mengazab kita karena kelakuan kita sudah salah gitu, ya, sudah salah. Ini yang harus kita pahami, ya. Nah, begitu juga dalam Al-Quran banyak wala tufsidu fil ardi. Ketika Allah perintahkan orang munafik, kalian jangan rusak bumi. Orang munafik ini Pak, dalam kajian surah Al-Baqarah ini, ayat ini berbicara tentang orang munafik. Orang munafik katakan innama nahnu muslihun. Kami tidak merusak bumi, kata orang munafik. Justru kamilah yang memperbaikinya. Nah, coba logikanya Pak. Dalam pikiran mereka, mereka ini orang yang memperbaiki bumi. Padahal kata Allah Ta'ala, mereka ini perusak bumi. Jadi juga banyak orang hari ini, mohon maaf saja, ya tadi, dia nggak merusak kata dia, tapi realnya merusak. Nah, itu masalahnya. Macam-macam dalilnya tuh. Mulai dari dalil-dalil kepentingan, ya, politik, kepentingan yang lain macam-macam, ya, bersilat lidah dan segala macam. Itu contohnya dalam Quran juga seperti itu. Allah perintahkan jangan rusak bumi, kami nggak merusak, justru kami yang memperbaikinya. Nah, tapi realnya merusak, ya. Ini contohnya. Jadi tugas kita Pak, minimal untuk kita dahulu. Ini yang penting. Kalau sistem negara itu susah, panjang prosedurnya, ya. Nah, tapi yang jelas sekarang program Kementerian Agama Pak, penguatan kita di agama ini ekoteologi. Jadi sekarang itu disemarakkan lagi kajian-kajian ekoteologi seminar, ya, supaya orang paham bahwa lingkungan itu tanggung jawab bersama, bukan untuk dirusak tapi untuk diperbaiki. Kalau rusak lingkungan, semua kita akan berdampak rusak dibuatnya, ya, secara tidak langsung. Jadi cukup sampai di sini sharing, ya, karena waktu kita terbatas. Terima kasih kepada Bapak, ya. Saya mohon maaf juga atas segala kekurangan. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.